Selamat malam, sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Night Call GPIB. Perkenalkan, nama saya Pendeta Rocky Samuel Karinda. Saat ini bertugas sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Galilea Cilacap. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, di malam ini sebelum kita beristirahat malam dan merenungkan kembali segala tugas pekerjaan dan tanggung jawab yang telah kita emban di sepanjang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan memberikan pada kita kelegaan, memberikan pada kita juga sukacita dan damai sejahtera sebelum kita beristirahat di malam hari. Bacaan kita pada hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat, terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-104 ayatnya yang ke-24. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-104 ayatnya yang ke-24. Sebelum bersama-sama kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Engkau sungguh baik yang telah menyertai kami untuk beraktivitas di sepanjang hari ini, sejak pagi hingga malam ini. Kami bersyukur Engkau telah memberkati segala pekerjaan kami, sehingga dapat kami lewati, lalui, dan kami dapat bertanggungjawabkan. Selesai ataupun tidak selesai, tetapi kami bersyukur itu adalah rencana Tuhan yang mau menjaga, menyelamatkan kami atas setiap tanggung jawab yang dapat kami kerjakan sesuai dengan kemampuan kami. Ya Bapa, sebelum kami beristirahat malam, berkati kami ya Bapa dalam hikmat-Mu untuk membaca merenungkan firman Tuhan, agar kami mendapatkan pembaharuan, semangat, dan juga inspirasi baru untuk berkarya pada esok hari, sekaligus yakin bahwa malam ini akan dijaga dan dilindungi Tuhan ketika kami beristirahat. Berfirmanlah ya Bapa bagi kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Hikmat yang hidup, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Mazmur pasalnya yang ke-104, ayatnya yang ke-24 berbunyi demikian. Betapa banyaknya perbuatan-Mu ya Tuhan, segalanya Kau jadikan dengan hikmat, bumi penuh dengan ciptaan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, hikmat selalu digambarkan sebagai bagian dari kuasa Allah, atau hikmat itu bersumber dari Allah. Dalam hikmat ada kebijaksanaan, ada keahlian, ada keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk mampu mengambil keputusan yang terbaik, baik secara etis maupun moral. Di malam hari ini, bacaan kita melalui pasal 104 diperlihatkan bagaimana Allah yang berhikmat memiliki kuasa untuk menciptakan maupun mengendalikan alam. Allah dapat memanfaatkan alam untuk kepentingannya, dan Allah menjadikan alam ini sebagai tempat di mana kuasa Allah itu menjadi nyata bagi kehidupan seluruh makhluk dan ciptaan termasuk manusia. Di malam hari ini kita pun bisa menikmati hikmat Allah. Jika hikmat itu adalah hikmat yang memberikan kepada kita keselamatan, maka di malam ini sebelum beristirahat kita dapat merenungkan kembali bahwa apa saja yang membuat kita bisa tertidur nyenyak dan beristirahat, yang mungkin tidak pernah kita pikirkan tetapi itu terjadi dalam hidup kita. Misalnya saja, kita bisa beristirahat karena kita tahu kita berada di tempat yang aman, tempat yang terlindungi, yaitu rumah. Rumah itu juga adalah bagian dari hikmat Tuhan, yang ketika manusia membangunnya, manusia mampu menjadikan satu bangunan yang bisa melindungi dirinya, dan itu adalah hikmat dari Tuhan. Demikian juga ketika kita tidur, kita berada di atas kasur atau tempat tidur yang empuk, yang nyaman, yang lembut, sehingga kita bisa tertidur dengan nyenyak hingga pagi hari. Itu juga adalah bagian dari hikmat Allah yang bisa kita renungkan, bahwa Allah itu mengayomi kita dengan penuh kelembutan. Allah
menaungi kita dengan kasih-Nya yang lembut, sehingga kehidupan kita bisa kita rasakan sebagai hal seperti tertidur nyenyak. Begitu banyak persoalan, tapi masih ada waktu untuk beristirahat. Selain itu, kita dapat memikirkan bagaimana Allah juga menyelimuti kita dengan begitu hangat. Selimut yang hangat di malam hari itu tanda juga kasih dan hikmat Allah yang selalu menaungi kehidupan kita. Dalam kehangatannya kita terlelap sehingga kita bisa melepaskan kepenatan dan pembaharuan dalam tubuh kita dibaharui kembali dari keletihan dan kelelahan, sehingga pada esok hari kalau kita bangun, tubuh kita menjadi segar karena kelembutan dan kehangatan dari sebuah selimut. Itu juga hikmat Allah yang menaungi kehidupan kita. Demikian juga kalau kita tidur beralaskan bantal. Bantal itu menopang kepala kita atau memberikan kenyamanan bagi kita untuk tertidur dengan lelap dalam posisi tubuh yang baik. Bapak Ibu, Allah juga seperti itu. Hikmat Allah menopang kehidupan kita, sehingga ada begitu banyak tantangan kehidupan. Tetapi dengan kekuatan dari Allah, kita walaupun kadang mungkin kita jatuh, kita tetap dapat dibangunkan kembali, berdiri tegak dan berjalan. Allah juga menopang kita. Ada begitu banyak hal yang bisa kita tarik dari bacaan kita, secara khusus di pasal 104, tentang bagaimana alam di sekitar menampakkan kehadiran Allah yang dipenuhi dengan hikmat untuk menjalani kehidupan. Tapi marilah kita bersyukur bahwa ketika kita beristirahat malam ini, dengan menyadari kehadiran Allah dari segala hal yang ada di sekitar kita, fasilitas yang ada di sekitar kita, segala instrumen, alat-alat yang ada di sekitar kita, tempat kita beristirahat, rumah kita, tempat tidur, dan segala sesuatu itu bisa kita hayati sebagai cara Allah yang penuh hikmat menjaga dan melindungi sehingga kita selamat. Jika kita bisa istirahat di malam ini, itu karena keselamatan juga datang dari orang-orang yang ada sekitar kita, yang kita jumpai, kita kenal atau tidak kita kenal, kita hormati maupun yang kita tidak hormati. Tetapi semuanya itu adalah bagian dari kehidupan yang menjadi dukungan sehingga kita bisa selamat tiba di rumah dan beristirahat. Marilah kita bersyukur bahwa dengan pemikiran seperti itu kita yakin sekarang Allah hadir bersama-sama dengan kita dengan hikmatnya setiap hari, dan kita juga sudah melakukan hikmat Tuhan dalam tiap pekerjaan kita. Kita bersyukur bahwa ketika kita menopang orang lain, memberikan kehangatan pada orang lain, memberikan kenyamanan, keamanan, dan merencanakan keselamatan bagi orang lain, itu sudah adalah bentuk dari penjabaran hikmat Tuhan yang sudah kita alami. Marilah kita beristirahat di malam ini dengan berdoa dan bersyukur bahwa terima kasih Bapa bahwa hikmat-Mu telah menyelamatkan hidup kita pribadi, bersama saudara, keluarga, orang tua, maupun dengan sanak saudara handetolan dan siapapun yang ada di sekitar kita. Sahabat-sahabat GPIB, beristirahatlah dalam kasih karunia Allah yang penuh hikmat, dan esok hari lakukanlah hikmat itu sebagaimana Allah telah menopang, memberikan kehangatan, memberikan kelembutan hati, memberikan kepada kita damai sejahtera, dan memberikan keamanan sehingga kita beristirahat. Itu juga yang dapat kita lakukan besok ketika kita mulai aktivitas bekerja. Tuhan Yesus menyertai. Selamat malam dan selamat beristirahat dalam kasih dan hikmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat GPIB, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau karena kasih Tuhan, hikmat Allah yang telah menyelamatkan kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu supaya esok hari dalam hikmat Tuhan kami juga bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kehidupan ini menjadi penuh damai sejahtera, menjadi tempat di mana kami bisa beristirahat dengan tenang, tetapi juga sekaligus membawa sukacita, cinta kasih, dan kedamaian dimanapun kami berada, seperti yang bisa kami nikmati di malam hari pada saat kami bisa beristirahat dalam kelelapan dan kenyamanan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati juga para pengurus program-program GPIB supaya
apa yang dilaksanakan ini akan menjadi berkat juga bagi orang. Mereka juga diberkati, dan kami bersyukur bahwa selalu ada hikmat Tuhan yang menyertai kami semua. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan penasihat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat malam, sahabat-sahabat GPIB. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.